Assalamualaikum, jumpa lagi lur. Kali ini kita mau obrolin soal bagaimana kalau dalam kondisi tertentu, kondisi terpaksa, kita mesti aplikasi clear code cuman satu lapis aja. Karena ya misal ada kerjaan yang memang budgetnya, anggarannya mepet banget. Contoh di video kali ini orderan yang kita kerjakan unit jual beli, jadi kita nembak clear code-nya mesti satu lapis, nggak boleh lebih. Kalau sampai lebih ya iso rugi miliatan ngono lho mat. Nah sekalian kita pengen ngerti kira-kira performa si Nikon 400 clear code yang kita pakai kali ini ketika diajak untuk nembak sekali lapis langsung jadi dengan thinner kurang lebih 15-20%, mampukah dia kasih daging yang cukup mempesona, cukup enak untuk dilihat. Perkara tingkat keawetan dan lain sebagainya ya gimana lagi, kita tidak bisa berkutik ketika sudah dihadapkan dengan anggaran yang serba mepet. Nah karenanya untuk unit yang kali ini kita tembak clear code-nya sekali lagi cuman satu lapis aja. Spray gun yang kita pakai kali ini si 3000 RP nozzle 13. Kemudian setting kita kasih dia full wide open. Jadi pattern kita buka pol, polanya kita buka pol, jarum kita buka pol sampai kalau trigger ditarik itu sudah tidak bisa mundur lagi, meskipun ulir jarum kita buka, kita puntir ke kiri, jadi tetap triggernya mentok, sudah tidak bisa mundur lagi. Terus untuk angin kita pakai kurang lebih di 2,5 bar atau mungkin 2,2 atau 2,3 ya. Kenapa setinggi ini presurnya? Karena si 3000 ini kalau ikut anjuran dokter dia working pressure alias tekanan kerja yang dianjurkan oleh pihak SATA main di 2,5 bar. Nah kenapa kita ndak eksperimen dengan main pressure lebih rendah dari TDS, dari anjuran dokter seperti yang biasa kita lakukan? Karena kali ini kita memang benar-benar pengen kejar setoran. Jadi kita pengen dapat performa ini spray gun seperti performa optimal yang dia miliki. Kecepatan, kemudian hasil tembakan yang relatif berdaging, itu yang kita kejar. Karenanya kita pakai setting full wide open dengan pressure ikuti TDS yang di sekitar 2,5 bar. Nah oke. Terus untuk aplikasi kita mulai dari panel yang nanti ketika diputus itu bagiannya atau panelnya dia tidak terlalu lebar. Contoh di kerjaan kali ini kita tembak bagian atap yang bagian belakang dulu, di bagian spoiler ya. Setelah itu misal ini dari sisi kanan spoiler, kita turun, habis itu lari ke bagian kiri spoiler, terus turun dan lanjut ke bagian backdoor alias pintu belakang. Nah setelah backdoor kita lanjut ke bumper. Setelah itu kita lari ke bagian yang kiri. Seperti di video ini teman-teman bisa lihat, ini kita sudah lari ke lambung bagian kiri. Dan biar proses pengerjaan ini tidak terlihat terlalu lama videonya, kita bikin tadi dicepetin prosesnya. Dan untuk panel yang ini kita sudah mulai videonya tidak dibikin cepet. Nah untuk aplikasi tembak clear code sekali jadi macam begini, teknis yang kita jalani pakai mode overlapnya rapat. Habis gitu ritme kita ndak pakai yang selambat mungkin ndak, tapi kita malah usahakan secepat mungkin. Tapi gimana caranya harus bisa langsung dapat padet. Nah dapat padetnya ini dari jarak tembak yang tidak terlalu jauh, ya mungkin main sekitar 12
maksimal 15 cm, tapi kayaknya kalau 15 cm tidak nyampe ini, kurang lebih ya di 12-an cm. Habis gitu overlapnya dibikin serapat mungkin. Terus apa ndak resiko mewek? Nah, kita tanggulangi resiko mewek dengan ritme yang relatif cukup cepat. Oke. Terus juga biar aplikasinya tidak sampai bikin ada terlihat garis putus, misal kayak yang ini di kap mesin kita mesti ganti tabung, mesti isi ulang. Nah, kita sediakan dulu clear coat yang sudah diracik, yang sudah tinggal tancap ke spregan. Kita persiapkan dulu. Makanya tadi pas di acara kita ngeracik clear coat, ada 2 tabung RPS yang sudah kita isi penuh, yang satu 900 mili, yang satunya lagi sekitar 600 mili. Jadi total menurut perhitungan muter mulai bagian spoiler tadi sampai ke intinya total body yang kita tembak, total panel yang kita hajar, kita perkirakan clear coatnya habis sekitar 1,5 liter, karena kita persiapkan 2 RPS, 1900 dan 1600. Tujuannya apa? Biar kita bikin isi ulang secepat mungkin untuk tidak bikin sambungan antara jeda kita ngeganti atau isi ulang tersebut di panel yang kita jeda clear coatnya itu tidak sampai terlihat ada pisah, ada jerukan yang kurang rapi. Jadi kalau misal jeda antara kita isi ulang itu terlalu lama, untuk clear coat sekelas begini, istilahnya clear 41 yang dia memang relatif cepat kering, kita bakal resiko dapat hasil jerukan yang terlihat kurang rata. Tapi kalau jedanya cukup pendek, palingnya sekitar 30-40 detik, pokoknya tidak sampai 1 menit, begitu ditimpa lagi nanti sambungannya relatif akan bisa kelihatan nyatu, jerukannya akan terlihat seragam. Oke. Nah, untuk bagian bumper juga kita usahakan overlap tetap rapat, ritmenya cepat. Jadi sekali tembak kita dapat langsung kenyang, langsung bagus, tapi resiko meweknya sangat-sangat minim. Termasuk juga pemakaian thinner jangan over. Nah, karenanya di aplikasi kali ini thinner kita kasih dia tidak lebih dari 20%, diusahakan segitu. Jadi misal kita bikin racikan yang di tabung 900 mili itu 600 clear coatnya, kemudian hardenernya 150, total 750. Kalau kita isi sampai 900 mili berarti thinnernya kurang lebih 150 mili, 411. Jadi kalau dihitung gitu, ketika 411 kurang lebih dapat di 20-an persen thinnernya. Nah, ini hasil perjuangan yang kita lakukan barusan lur. Jadi ini sebenarnya kerjaan yang menjengkelkan ya, dalam artian kita mesti ngirit tapi mesti dapat hasil yang relatif cukup pantas untuk dilihat. Kemudian kita mesti ngirit dengan tanpa boleh melakukan kesalahan. Jadi benar-benar konsentrasi, mesti di set sebagus mungkin. Habis gitu stamina juga kita mesti persiapkan sebagus mungkin, karena pegang spregan dengan dikasih RPS tabung yang berisi 900 mili clear coat itu termasuk ya macam kayak angkat barbel 2 kilo ya mungkin ya. Nah, jadi memang stamina, konsentrasi untuk aplikasi yang seperti ini semakin murah tarifnya, semakin kita tidak boleh melakukan kesalahan. Ini sebenarnya semakin nguras tenaga. Nah, hasilnya macam begini. Untuk ngomongin hasil kinclongnya ataupun dagingnya kami rasa sudah cukup. Kalau ngomong kotor, tetap ini kebetulan maskingnya sudah ada nginep sehari semalam. Jadi ada
debu-debu yang ngendon yang kesimpan di celah-celah masking. Nah, di bagian ini tadi yang barusan teman-teman lihat itu bagian yang kita nyambung antara tembakan pertama dan yang terakhir. Jadi lumayan clear coat ini dust spray atau debu semprotan dia relatif mau ambles, jadi tidak terlihat kasar, tidak sampai bikin antara yang panel atau bagian panel yang pertama kita tembak dengan yang terakhir kita timpa sambungannya terlihat kasar. Jadi clear coat ini yang kami suka, ternyata dia debu semburan dia relatif cukup mau ambles. Jadi flow time atau kemampuan lumernya dia relatif cukup oke. Karenanya di tes kali ini yang kita ingin uji salah satunya apakah dia mampu kasih flow time yang cukup bagus ketika diajak untuk hajar panel segede macam kayak kerjaan yang kali ini. Nah, untuk daging, untuk kinclong teman-teman bisa nilai sendiri, kurang lebih dapatnya macam kayak begini. Perkara misal besok ada ya mungkin kinclongnya ada turun ya, drop ya, karena selapis aja thinner sampai 20%, ya enggak masalah karena ini kerjaan jual beli. Tinggal nanti kita lanjut untuk dipoles. Nah, ini beberapa gambar foto setelah jeda kurang lebih 20-30 menit setelah kita tembak panelnya. Jadi ini gambaran ketika kondisi clear coat sudah lumer, sudah nata ke panel, kurang lebih dapatnya macam kayak begini. Oke, sekian perjumpaan kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Semoga pada lancar berkah segala urusan ya. Jumpa lagi di next kesempatan. Yuk, assalamualaikum.